Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NPM 251020325. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Vicky F. Sanjaya, MSc. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari metopen saya dengan judul pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas dengan jumlah uang beredar sebagai variabel moderasi. Kemudian alasan saya mengambil judul ini karena data yang saya temukan dari website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahwasanya data profitabilitas dan suku bunga mengalami fluktuasi yang menjadikan peneliti harus diteliti untuk mencari tahu mengapa terjadinya fluktuasi. Dan kemudian saya mengambil data ini pada data unit usaha syariah. Untuk bab satunya yaitu ada profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Kemudian ada tingkat suku bunga, merupakan persentase dari pokok pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbal jasa yang dilakukan dalam suatu periode tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang beredar merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk memacu kegiatan perekonomian. Jumlah uang beredar juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian saya menyajikan data profitabilitas, suku bunga, dan jumlah uang beredar yang saya ambil dari Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Kemudian bab 2 ada teori dan hipotesis. Ada grand teori, yaitu teori makroekonomi adalah salah satu faktor-faktor eksternal yang terdiri dari kejadian-kejadian yang berasal dari perusahaan sehingga pihak perusahaan tidak mampu untuk mengendalikannya. Kemudian ada agensi teori menjelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen orang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut agen. Hipotesis. Menurut teori Karim tahun 2006, yaitu suku bunga atau SBI berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah dalam menentukan tingkat bagi hasil dalam pendanaan maupun pembiayaan. Bank syariah masih mengacu kepada tingkat suku bunga umum sebagai equivalent rate atau masih dijadikan benchmark dalam menentukan margin bagi hasil atau profit sharing. Meningkatnya suku bunga pada bank konvensional mengakibatkan nasabah akan memindahkan dananya ke bank konvensional. Kemudian ada bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder guna mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas dengan memoderasi jumlah uang beredar. Jenis data penelitian ini termasuk dalam data kuantitatif. Periode penelitian ini digunakan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan variabel independen yaitu tingkat suku bunga, sedangkan variabel dependen yaitu profitabilitas. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data, sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Kemudian populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah data panel yang meliputi profitabilitas, tingkat suku bunga, dan jumlah uang beredar dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi tersebut karena memiliki karakteristik yang sama. Menurut Sugiono tahun 2017, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat panel. Menurut Gujarat tahun 2012, data panel merupakan gabungan antara data time series dan data cross-section. Semua data yang dikumpulkan pada penelitian ini di dalam bentuk data panel atau 5 tahun yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel dependent. Dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel lain. Variabel independent. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas atau Y. Selanjutnya ada variabel independent. Variabel independent adalah variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain atau variabel dependent. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu suku bunga atau X. Kemudian ada variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating dalam penelitian ini yaitu jumlah uang beredar. Selanjutnya ada variabel dependen Y atau profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya variabel independen atau X. Suku bunga menurut Kashmir tahun 2017, suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberi finansial kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Selanjutnya ada variabel moderating atau Z. Jumlah uang beredar atau JUB menurut Sukirno tahun 2006 membedakan uang beredar menjadi dua pengertian, yaitu jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan jumlah uang beredar dalam arti luas. Penggunaan jumlah uang beredar dalam arti luas ini didasarkan oleh penelitian terdahulu, yaitu Nugroho tahun 2018 dan Perdana tahun 2009. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dalam usulan penelitian, proses hipotesis turun ke lapangan, analisis data kesimpulan, data sampai dengan penulisannya, mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik, yaitu ada uji validitas, uji prasyarat analisis, uji linearitas, uji normalitas, uji R, uji F, uji T, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.